Shalom Mama dan saudara-saudari, kami dari kelompok 1 akan menampilkan simulasi konseling pastoral berkaitan dengan judul yang kami angkat, konseling pastoral terhadap psikologi anak yang mengalami tekanan verbal dalam keluarga. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau di kawan tuh di situ karena mau kasus anak kalau ini kan itu sebenarnya hilang punya bisa baca-baca di berita-berita juga informasi tentang anak-anak terlalu banyak. betul ya kakak. Shalom. Shalom Kak Kiai. Ada cerita apa nih? Seru nih. Ini kata ada video call ya Kak Owan. Oh kawan, halo. Shalom. Jadi cerita apa nih? Seru tadi. Atau nggak bahas kasus-kasus tentang anak yang sekarang misalnya bumi-bumi ada di TV enam orang sekitar kasus dong terlalu banyak seperti pencabulan, penculikan. Nah ada kasus-kasus juga yang ini dapat tekanan dari dua orang tua tuh sehingga buat tuh merasa jauh, merasa memperhatikan dari orang tua sehingga dong di sekolah tuh kadang merasa sendiri kalau tidak ada yang perhatikan dong. Oh, kayak kasus yang kayak barusan kalian bilang nih. Kita lihat di tetangga dekat rumah sih itu tuh. Dong kan ada anak kembar, ada 2 orang. Yang satu nih kayak dapat kasih sayang lebih, yang satu nih kayak sudah diperhatikan sama sekali. Tambah lagi kalau kayak misalnya di rumah kok ada masalah apa begitu, nanti kayak semua nanti dong lampiaskan, orang tua lampiaskan di itu anak yang satu yang sudah dapat kasih ini, sudah dapat apa tuh, sudah dapat kasih sayang tuh. Baru tadi lebih dengar dari Bu Ari kan dong satu sekolah dengan itu yang ditangkap Bu Ari bilang akhir-akhir ini nih dia terlalu dia terlalu menyendiri, sudah kayak suka berteman dengan teman-teman dong. Baru adanya kan dia ini anak pintar, sama kalau diskusi itu dia setengah mati omong, kayak mau omong ini takut. Padahal kayak mau kerja di atas kertas tuh, maksudnya kayak tulis tuh, itu dia bisa. Jadi kalau kira-kira begini, mati dia karena kira-kira dia jalan keluar, ada yang tahu bisa kasih tahu solusi. Nah, kalau kasus begitu tuh harus bantu anak tuh pakai konseling pastoral. Karena konseling pastoral itu adalah cara untuk mendekati misalnya konseling untuk korban gitu tuh dengan cara untuk mendekati dia, terus merangkul dia, bisa saling tukar pikiran, berbagi dengan kisah sama-sama dalam konseling. Nah, untuk proses konseling ini juga harus bentuk pendekatan. Nah, ada 3 ahli yang mencetuskan pendekatan. Ada 3 masa. Ada masa psikodinamika, ada masa humanistik dan masa behavior. Jadi itu tuh penting untuk konselor nih yang sekarang sebagai konselor untuk saling bertukar pikiran dengan itu anak tuh supaya kita bisa cari tahu kira-kira ini anak dia ada masalah apa, bisa dekati, bisa teliti dia kasus dan bisa tolong dia untuk lewati dia. Nah ini berarti cocok dengan pendekatan analisis transisional. Nah itu dia kan ini seperti, tapi dia ditemukan oleh siapa sudah tuh? Erik siapa dia namanya? Erik Berne. Nah itu tuh untuk orang yang mempunyai kebebasan dan kemampuan yang untuk memutuskan masa lalu diubah ke masa sekarang begitu. Nah dari itu pendekatan tuh ini apa? Dia punya tujuan tuh membantu mereka yang mempunyai masalah tuh bisa melihat kembali keputusan-keputusan dong di masa lalu tuh, terus dong bisa pakai itu untuk membuat keputusan-keputusan di masa yang sekarang dengan melihat dari dong kesadaran penuh. Nah ini pendekatan nih dong biasa pakai dengan jarak pendek. Oh iya. Nah, pakai
kawan ke mana kakak? Oh iya, coba tanya kawan dulu. Kawan. Menurut kakak? Ya, bisa semangat kakak. Dari kasus ini pendekatan transaksional itu lebih cocok karena bisa bantu konseling untuk ambil keputusan. Karena apa? Ini dengan itu pendekatan dulu ini kita bisa bantu konseling untuk dia evaluasi ini keputusan yang pernah dia ambil di masa lalu untuk dia ini ambil keputusan ini baru dengan ini dengan kesadaran begitu. Jadi ini praktek konseling ini pentingnya supaya ini bisa bantu untuk ini mengatasi atau ini memecahkan satu masalah yang dihadapi konseling begitu. Nah, berarti mungkin dari memiliki kasus ya, maksudnya dari cerita yang memiliki barusan cerita nih di dekat tetangga tuh bisa pakai ini ya, bisa pakai pendekatan. Siapa tahu bisa bantu dia atau dia mungkin merasa bahwa ada orang di sekitar dia yang perhatian dan lihat dia bisa bantu dia untuk keluar dari ini masalah. Oh jadi pendekatan apa? Analisis transaksional. Oh, oke. Siap. Oh, semoga ini pendekatan bisa bantu dia. Semoga. Oke, nah. Kira-kira begitu besok lanjut su. Atau kalau begitu salon. Kita Ju sampai sini sudah ya. Dah kakak. Cut. Cerita ini terjadi saat Nanda berusia 13 tahun. Nanda memiliki saudara kembar bernama Nindi. Mereka hidup bahagia bersama ayah dan ibu dalam sebuah keluarga. Kebahagiaan ini runtuh seketika di saat Nanda merasa bahwa perhatian orang tuanya berkurang, terutama sang ibu. Ibu lebih sering meminta Nanda melakukan banyak hal seorang diri. Bahkan ibu lebih sering memberikan perhatian pada adikku. Sedikit demi sedikit, timbul rasa cemburu Nanda pada adiknya dan menganggap ibunya pilih kasih serta lebih menyayangi adiknya. Siang dan malam, ibu lebih memberi perhatian pada adiknya. Jika adiknya bersedih bahkan ketika menangis, maka ibu akan melihat keadaan adik dengan sesegera mungkin. Seperti anak-anak pada umumnya, aku merasa adikku telah mengambil perhatian ibu dan aku kesal. Cetus Nanda dalam hatinya saat ia termenung di kamarnya. Hingga pada suatu hari, di saat ayah dan ibu mereka pergi ke pasar, Nindi secara diam-diam mengambil sebuah amplop yang berisi uang milik orang tuanya. Setelah itu, Nindi pun pergi dan menghabiskan uang yang telah ia ambil. Teman-teman ada jalan-jalan. Bosan tidak ada uang deh. Coba cek uang satu ada kan lumayan. Siap-siap lah. Supaya teman ada satu kita dengar. Mama ini sebenarnya di mana? Ada apa juga? Bisa jalan-jalan di shopping, baju. Sekembalinya orang tua mereka dari pasar, sang ibu langsung membuka lemari dan menyimpan uang kembalian setelah belanja. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Capek.
Sang ibu terkejut karena uang di dalam amplop yang ia simpan di laci lemari tidak ada lagi. Sang ibu pun langsung menanyakan hal ini kepada si bapak. Bapak ambil uang di laci sini kok. Uang? Oh, mama ada taruh dalam amplop atau dalam laci sini. Sana. Beta sudah ambil. Beta sudah tahu kok beta mau ambil cuma buat apa juga. Nah, kok tidak ada nih, nak. Coba kita tanya anak-anak dong. Coba tanya anak-anak. Ya. Ini anak mesti depan. Dari mana? Oh, depannya. Nanda, Nindi. Nanda, Nindi. Iya mama. Sini, sini. Nindi, Nindi mana? Nindi. Nindi. Apa mama? Cepat foto sini, sini, sini. 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 Beliau sopan. Nanda, geser. Nindi, sopan. Mama tanya, siapa yang ambil uang di laci? Tahu, kok mama taruh di mana tadi? Mau taruh di laci dalam kamar. Siapa yang ambil? Siapa yang masuk ambil? Tidak tahu, kok nanda taruh di rumah. Habis, lu dulu gimana? Terus saya pergi keluar dari kamar. Kan saya bosan. Lu cari apa? Kita berjalan-jalan, mama ke orang bosan di rumah. Tidak bisa dulu ke belajar. Sudah bantu Nanda kerja di dapur, buat apa kok? Mas. Sudah besar, makin besar, makin hari mah. Bikin masalah kecil. Siapa yang ambil uang di laci? Tidak tahu. Kok nanda tuh? Tanya nanda sendiri. Nanda, di rumah tadi ada masuk di kamar atau tidak? Tidak mama, tadi di dapur ada masuk. Nah, siapa mau ambil? Saya kan yang masuk ambil dalam kamar. Tidak ada mami aku atau kemana? Jadi aku mama ada simpan dari tur-tur kita. Mama disimpan dalam laci sana, isi di amplop warna putih. Tahu? Nanda lu jujur dulu di rumah tadi mama. Mama dan bapak pasti sudah lama. Terlalu sudah kembali mau lihat uang kembali, uang tidak ada. Kamu jangan belajar tipu ya. Sudah besar jadi. Siapa juga tipu? Stop. Sudah. Kau dari tadi ikut bapak dengan mama di pasar. Yang di rumah di 02 sah. Kau tadi saya di luar, nah bapak. Kalau nanda saya di rumah tadi. Nanda yang di rumah sah. Nanda sendiri nak bagaimana sudah sekarang mau masalah siapa? Kamu tidak ada di laci. Sampai mau ambil sudah. Tidak mungkin ini sudah tarik keluar dari teman-teman. Nanda sendiri di rumah toh. Mengaku sudah. Tadi semua ada keluar. Nanda di rumah jadi mengaku sudah. Tidak tahu mama. Lu mengaku sudah pasang muka begitu. Jangan orang kamu gitu ke tidak. Kau habis mama begitu ada tadi kerja di rumah cu. Bangun. Kamu sama mama. Bangun. Jangan buat ini apa? Terus lebih Jangan itu nih. Bangun. Beri. Beri jam nangis. Apa salahnya kosong tinggal mengaku itu sudah. Mama dan bapak tidak Hanya itu marah. sah. Cuma tanya siapa yang ambil uang dalam laci. Nanda lu mengaku su. Nangis di situ. Nah bagaimana sudah kalau tidak ada yang mengaku siapa yang mau salah di sini? Kamu dua kakak adik juga belajar bohong. Bohong apa mama? Orang tidak bohong juga orang tadi keluar. Lu Ya, mengaku sudah sama mengaku, kita sudah lagi apa? yang marah. Tidak mau mengaku ya iya so. Berbikin diri pasang kamu kemeras. Tenang. Sudah. Mungkin sekarang belum ada yang mau mengaku, nah sudah masing-masing lanjutan untuk aktivitas. Nanti bapak akan tahu sendiri sampai nanti. Jadi gimana mama? Bapak urusan di waktu anak kamu jadi. Hei, om dulu kok. Ini saya tuh suka malas. Lanjut. Oke. Lanjut Nanti baru aku tahu om sebentar.
Oke, siap. Semalam pun berlalu, keesokan harinya Nanda dan Nindi pergi ke rumah Maudi untuk bergabung dalam kelompok kecil persiapan ujian nasional tingkat SIM. Mereka tergabung dalam ruang Zoom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semua sehat-sehat? Sehat, Ibu. Oh iya, Nindi di mana? Ada, Bu. Oh, Ibu pikir kamu tidak hadir hari ini. Oke, ini seperti pertemuan kita minggu lalu yang sudah kita bahas sama-sama tentang Yesus Kristus. Dan sebelum itu Ibu mau menyampaikan suatu informasi yang telah disampaikan oleh kepala sekolah tadi dalam rapat, bahwa kita akan melaksanakan ujian dalam beberapa waktu ini. Untuk itu sesuai kesepakatan bersama para guru, kita akan membagi kalian dalam kelompok belajar. Jadi ada beberapa titik yang akan kami sampaikan. Jadi nanti setelah ibu bagikan kalian ke dalam titik kelompok belajar itu, baru ibu kirimkan ke grup WA untuk kalian lihat. Baik, Bu. Ya. Untuk itu kita akan mulai pelajaran kita hari ini tentang Yesus Kristus seperti yang minggu lalu telah kita bahas. Untuk itu Ibu mau bertanya kepada kalian. Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada Siska. Menurut Siska, Yesus Kristus itu apa di dalam kehidupan Siska? Menurut saya, Ibu, Yesus Kristus adalah juru selamat kita, Ibu. Oke, baik sekali. Kemudian Ibu mau pindah kepada Nindi. Di mana Nindi? Oke, Nindi. Menurut Nindi, siapa itu Yesus Kristus? Menurut saya, Yesus Kristus itu penebus dosa manusia, Ibu. Oke, menurut Nindi, Yesus Kristus itu adalah penebus dosa. Siska dan Nindi dapat menjawab pertanyaan dari ibu guru dengan baik. Namun tidak dengan Nanda. Ia menjawab dengan terbata-bata karena masih tertekan dengan peristiwa semalam di rumahnya. Yang kemudian Ibu mau bertanya kepada Nanda. Menurut Nanda, Yesus Kristus dalam kehidupan Nanda itu seperti apa? Menurut saya, Yesus Kristus itu Tuhan dalam kehidupan kita itu. Oke. Kenapa Nanda jawabnya takut-takut? Teman-teman yang lain bisa jawab cepat. Kenapa Nanda harus ragu-ragu dengan jawaban Nanda? Kalau Nanda yakin, kenapa Nanda tidak langsung menjawab, tapi sepertinya Nanda ragu-ragu? Oke, tidak apa-apa kalau Nanda tidak mau menjawab ya. Saat ibu guru bertanya mengenai pembayaran SPP kepada setiap siswa, hampir semua siswa telah melunasi SPP-nya, kecuali Nanda. Ibu juga menyampaikan informasi penting juga yang tadi Ibu sempat lupakan. Mengenai ujian akhir itu, kita harus membayar uang SPP. Jadi Ibu mau bertanya, siapa di sini yang sudah bayar? Kalau saya sudah bayar, Ibu. Saya juga sudah, Ibu. Kalau Nanda? Belum, Ibu. Nita, kenapa belum bayar? Iya, Ibu. Nita, kenapa belum bayar?
Oke, mengakhiri kelas kita hari ini, dan ingat pulang tolong sampaikan kepada orang tua kalian tentang ujian dan SPP. Kita bertemu di minggu depan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ibu. Kegiatan pembelajaran pun selesai. Nindi langsung bergegas bersama teman gengnya. Sedangkan Nanda kakaknya berjalan dengan wajah murung seorang diri. Tanpa sadar air matanya pun terjatuh di pipinya. Ia merasa sesak di dada karena peristiwa yang ia alami. Ternyata dari tadi, Siska terus memperhatikan Nanda. Ia pun merangkul Nanda dan mengajaknya untuk bersama dengan dia ke rumahnya. Nanda, mau pulang langsung kok? Belum. Mau ikut ke rumah kok? Ini kok kita cerita-cerita kok buat apa kok? Tadi bagaimana pas belajar? Bisa. Mana masuk? Setibanya di rumah, Siska mempersilahkan Nanda duduk sembari Siska mengganti baju. Saat itu pula, ayah Siska lewat dan menegur Nanda. Salam. Nanda tuh gak duduk tahan sapi belakang dulu baru. Halo, shalom. Salam, Bapak. Siska kawan? Iya, Bapak. Siska ada? Ada di dalam. Oh, tunggu Gimana, Bapak pulang? Bapak dari? ke tangga. Halo, shalom. Salam, Bapak. Siska belum kawan? Iya, Bapak. Terus Siska ada di mana? Ada masuk di kamar, Bapak. Tunggu kita coba cek. Bapak pulang. Bapak dari? Bapak dengan teman-teman besok ada perkunjungan di rayon sekali, di rayon 2. Oh, di dalam dua. Siapa dia? Kemana, Nanda? Kemana? Itu banyak masalah keluarga. Oh. Dia bisa sekolah belum berkali dengan teman-teman yang lain. Dia menyendiri, dia pulang. Muka tiap hari pun bisa. Ini bagaimana kalau kita di depan bapak sudah cerita dan dia satu tahu bisa menghibur toh. Kan ini Siska dan bapak sendiri sih. Kita coba temani dia. Oke. Nah, bapak terlalu kita apa toh? Simpan di depan sah. Ayah Siska merupakan seorang pendeta di jemaat di mana Nanda tinggal. Melihat wajah Nanda yang masih saja murung, Bapak pendeta pun menanyakan hal tersebut pada Siska. Konseling pun berlangsung. Kamu taruh posisi sini saya supaya lebih dekat. Ini dengan Nona siapa? Nanda, Bapak. Oh iya. Nah, bapak dengan Nanda lanjut cerita kok. Siska cuci piring mau masak kok kita makan bersama ya. Oke, siap. Nanda dulu dengan bapak tanya. Iya. Oh jadi ini begini tadi pas beta datang, beta terus ini Siska pun kamar, sempat bercerita dengan Siska. Ini Siska bilang, Nana ada masalah di rumah. Karena di sekolah nih tadi, ini Siska tahu kalau ini Nona Nanda nih murung terus sampai mau ini bergaul ini apa bermacam sama dengan ini Nona Nanda dan teman-teman dong. Pokoknya kayak beda sekali dengan kemarin-kemarin. Betul kok, betul begitu kok atau Betul, Bapak ya, Kek. Siska seorang Bapak. Kek mulai akhir-akhir ini tuh kayak rasa perlu sendiri gitu. rasa kayak sendiri. Maksudnya kayak mana? Masih tinggal dengan orang tua dengan keluarga. Iya, Bapak. Dan terus kayak mana? Masih sendiri kayak mana?
kayak di rumah tuh bapak kayak bikin ini selalu salah, bikin itu juga salah, kayak semua hal yang masalah yang terjadi dalam rumah tuh kayak seolah-olah saya yang bikin masalah. Begitu. Maksudnya di rumah ini Nona Nanda ada berapa bersaudara? Sampai nanti semua yang salah di Nanda semua. Ada berapa bersaudara di rumah? Ada kami 2 bersaudara, nama saudara kembar, nama Nindi bapak. Jadi ada apa di rumah? Semua salahnya di Nanda begitu. Iya bapak. Terus kayak kelihatan kalau bapak dan mama tuh kayak sayang Nindi begitu bapak. Oh iya. Bapak Pendeta baru tahu, memang begitu juga. Bapak Pendeta sebagai manusia biasa kayak rasa juga. Memang beraju kalau memang ini kita ada di posisi begitu, tapi yang mau bilang apa namanya kehidupan bersama, namanya dalam keluarga, pasti begitu. Tapi ini bilang ini Nanda bisa apa kayak di sekolah ini sonde semangat sama sekali, sonde ada apa ya kayak untuk ini dulu sama-sama dengan teman lebih banyak menyendiri, lebih suka sendiri-sendiri. Oke, memang itu. Ini memang Bapak Pendeta. Memang itu kayak masing-masing orang dengan dia punya cara untuk kasih lepas dia punya beban, kasih lepas dia punya apa ya kayak beban pikiran. Masing-masing orang dia punya cara, mungkin dengan cara menyendiri begitu Nona ini Nanda bisa kasih lepas, tapi masih sudah bisa kasih lepas atau belum? Itu rasa yang menyendiri itu sudah bisa kasih lepas atau belum? Itu yang berat bapak, soalnya kayak kalau di sekolah begitu saya rasa kalau yang tekanan dalam rumah tuh kayak terbawa, jadi kita takut nanti begini salah atau kayak bikin ini salah bapak, kayak semua jadi beban salah bapak orang lain. Apa bagus juga, tapi ini menurut Bapak Pendeta penilaian bahwa kotong tuh diciptakan dengan kemampuan khusus, kotong diciptakan dengan keahlian khusus, kotong diproses dengan prosesnya masing-masing. Mungkin Bapak Pendeta pun proses itu sama dengan Nanda punya proses. Jadi sudahlah pakai belajar untuk terima, dan kemudian satu yang Bapak tekankan buat ini Nona Nanda bahwa harus tetap semangat, itu dia punya kunci. Kalau sudah salah itu di Amsal 17 ayat 22, kalau semoga sudah salah nanti ulang Nona Nanda bisa baca ulang. Amsal 17 ayat 22 itu bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, berarti kita harus mengerti bahwa di setiap saat kita punya daya untuk semangat, di situ kita punya obat yang paling manjur untuk kita. Bayangkan kalau setiap hari Nona Nanda hanya sedih, hanya sudah ada semangat sama sekali, beban pikiran akan tambah terus, lama-lama itu akan tertumbuk dan akan meledak, suatu saat akan timbul banyak penyakit, misalnya kayak orang biasa bilang darah tinggi, kemudian apalah, kayak beban pikiran terlalu banyak dia akan kasih muncul penyakit yang sebenarnya sudah sudah pikir-pikir, kok ternyata beta ini ada penyakit ini, baru beta sudah makan ini, sudah buat itu. Itu semuanya ini semangat tuh ada obat yang manjur, hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ini pesan dari Bapak Pendeta untuk Pak Nona Nanda, boleh terlarut dalam itu situasi, tapi itu situasi itu sudah boleh jadi Tuhan
Nona Nanda pun hidup. Justru Nona Nanda tuh yang harus jadi tuan atas itu situasi, Nona Nanda yang harus kontrol itu situasi. Jadi harus tetap semangat, jangan kasih loss supaya ada masalah baru ya. Oke, siap? Harus semangat. Oke, siap. Makasih banyak Bapak, sudah janji semoga legal masuk cerita di gampang. Makasih banyak. Kau sudah jam berapa? Oh, sudah makan siang. Oh, kau tuh makan siang sama-sama di sini dengan Siska dengan Bapak juga. Siska. Ya Bapak. Sudah kau mau makan siang nih, siap ada kau. Sudah Bapak. Kau tuh langsung sih nggak usah di dalam nih. Demikian simulasi kelompok kami mengenai pendekatan transaksional. Terima kasih.